Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, karena kelihatannya koneksinya ke proyektornya ada masalah, jadi nggak bisa ditampilkan di situ ya, sehingga mengandalkan ke saya aja gitu lihatnya. Kalau itu bisa, jadinya mendua, hatinya mendua, ke sini iya, ke situ iya. Syukurlah, karena situ nggak bisa, jadi hanya ke satu aja, lebih gampang ngelihatnya. Judulnya hidup yang hidup yang benar-benar hidup. Tentu ini satu kalau ditanya, sudahkah ibu bapak di sini hidup gitu ya? Agak lucu, karena kalau nggak hidup, sudah pernah mati gitu, orang taunya udah mati, lalu datang ke sini agak ngeri gitu ya. Sehingga kalau ditanya sudah hidup nggak, pasti jawabannya sudah atau masih, kan begitu ya. Tapi yang ingin disampaikan begini, meskipun masih hidup dan saat ini posisi badannya menghadap ke depan gitu ya, tapi apakah pikirannya sudah 100%, artinya sepenuhnya dalam melakukan puja bakti, dalam mendengarkan dan berusaha mengerti ceramah? Sudah belum 100%? Kan belum tentu. Karena mungkin aja ibu-ibu masih mikir yang lain. Di rumah lah, pintu sudah kunci belum, kompor, lampu, listrik gitu ya, kipas angin mungkin, dan seterusnya. Betul atau sangat betul? Manusia wajar kayak begitu. Kadang-kadang kita udah pergi jalan nih, karena ragu akhirnya balik lagi untuk memastikan. Bayangkan kalau hal itu terjadi sering kali gitu. Pergi kemana harus balik lagi ngecek lagi, kan buang-buang waktu gitu ya. Bisa jadi kalau lagi mau ngumpul, teman-temannya mau pergi bisa ditinggal teman-temannya, betul nggak? Gara-gara mesti ngecek lagi. Jadi maksudnya malam ini kita diingatkan dalam menjalani kehidupan kita itu sudah benar-benarkah selain badan kita juga pikiran kita ada di setiap waktu, setiap kali kita ngadepin atau melakukan apapun. Baru sebutnya hidup itu kita benar-benar hidup. Ibu-ibu pernah nonton atau dengar zombie pernah? Zombie yang orang bilang mayat hidup. Filmnya kan ada tuh kalau pernah nonton. Jadi dia gitu-gitu ya. Ada manusia, ditangkap, digigit gitu ya. Nanti berubah jadi zombie juga. Nah, zombie itu dibilangnya mayat hidup. Tapi kalau pernah nonton film dulu, film Cina yang serem-serem, setannya kayak gimana? Gitu ya. Vampirnya kan begitu ya. Nah, bukan mau merendahkan, kalau kita nggak hati-hati nih, hidup kita sehari-hari bisa kayak zombie, bisa kayak vampir itu. Kita, apa maksudnya? Ya kita ngelakuin apa-apa, tapi kayak nggak ada rasa, pikiran kita nggak di situ. Nah, kayak zombie, kayak vampir itu, kan dia nggak bisa mikir. Dia gitu ya. Nontonlah filmnya kalau belum pernah nonton. Jadi hati-hati, kita disebut hidup benar
Tapi hidup kita itu karena pikirannya enggak ke apa yang lagi kita hadapin, akhirnya jadi kayak zombie, kayak mayat hidup, ngerjain itu udah nggak ada rasa, nggak ada pikir. Oke? Nah, umat Anuruddha udah pernah jalan-jalan sama-sama belum ya? Pergi kemana gitu? Belum. Kayaknya terakhir saya kesini saya tanya itu deh. Saya dijanjikan waktu itu. Katanya iya kita akan pergi nanti. Masa sampai sekarang nggak pergi juga? Berarti pernah saya ditipu gitu ya. Rasanya saya udah ada ngomong juga terakhir. Entah setengah tahun atau setahun yang lalu. Anggap satu ketika nih ada waktu yang cocok. Kemudian ada tujuan yang setuju gitu ya. Sekali-sekali pergi jalan bareng lah nggak apa-apa. Nyewa bus gitu ya. Pergi kemana sehari 2 hari. Nggak usah sering-sering, nggak usah setiap bulan sekali. Setahun sekali gitu. Atau kalau misalnya sanggup nih, ada yang bisa bantu ngatur. Mungkin boleh ke mana? Ke Borobudur. Yang ITC itu Asada, tapi kan ngurusnya nggak gampang itu ya, karena mesti daftarnya cepet-cepetan seluruh Indonesia, nggak gampang. Terus nginepnya di mana nggak gampang. Tapi misalnya satu ketika mau jalan-jalan, terus kirim wakil ke perusahaan yang busnya. Kira-kira nunjuk siapa? Pergi nawar bus. Kira-kira siapa yang disuruh wakil? Oke, satu. Dampingi dong. Nanti Romo Jimmy ke perusahaan busnya suruh nawar, nanti dia diem. Nggak bisa nawar. Jadi mesti ibu-ibu. Ada yang gitu. Awas lu nggak kasih diskon. Pokoknya bila perlu bawa rombongan, jangan berdua bertiga, 10 gitu ya. Orang busnya jadi ngasih diskon gede. Nah, terus orang busnya bilang begini, oke, kapan mau pergi? Nanti 2 bulan, 3 bulan depan. Oke, nggak apa-apa, kan booking dulu. Lalu kata orang busnya, kami itu punya 3 macam sopir. Kalian pilih yang mana mau nanti dicadangkan supaya waktunya dia bisa. Sopir pertama, sopirnya kayak begini. Kalau dia nyetir, dia selalu ngelihat kalau bus kan ada spion yang sebelah kiri. Kan sopirnya di sini, ada spion sana, ada spion yang sini kan. Terus ada kaca yang di tengah. Tujuannya apa? Ngelihat ke belakang. Nah, sopir pertama itu dia nyetir ke tujuan, dia ngelihat spion, sibuk gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sopirnya nih, oke, mau pergi kemana? Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu dari Tangerang ke Jawa Tengah, ke arah barat, kira-kira begitulah. Oke, arah barat situ dia gini terus gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya dia, oh ada lampu merah, yuk agak pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai lampu merahnya bablasin. Ada orang nyebrang, berhenti misalnya. Ada polisi tidur, polisi jongkok, polisi tiara, polisi duduk. Ya, kenapa dibilang polisi tidur ya? Kalau ada polisi tidur, ada polisi tiara, polisi duduk. Gitu. Kira-kira umat perwakilan yang ke tempat busnya milih sopir 1, 2, apa 3 supaya aman kita nanti. Kita nih, berarti saya ikut ya. Kalian. Yang mana yang milih? Sopir 1, 2, apa 3? 2. Saya nggak jadi ikut. Nggak jadi. Sopir kedua itu tujuannya ke sana, dia gini. Nggak berani saya. Nggak mau ikut. Jadi sopir 1, 2, apa 3? Tanya lagi nih. 3.
Karena dia sekali-sekali lihat spion untuk ngelihat belakang gitu ya. Sekali-sekali ngelihat ke depan. Oh, kalau mau ke sana arahnya ke sana, jangan sampai tiba-tiba dia ngambil arah belakang. Aduh, sakit juga. Saking semangatnya ya. Gara-gara ngomongin bus. Nah, masih sakit juga. Gara-gara saya dikasih sopir 2. Aduh, jadi kagok. Nah, kita yakin sopir ketiga aman ya. Karena sekali-sekali dia lihat belakang, sekali-sekali memastikan arahnya benar, tapi dia ngelihat yang di depan tuh harus ngapain, nyesuaikan gitu ya. Nah, kita bisa milih 3 dengan gampang. Tapi sebenarnya cerita ini untuk kita mikir ke diri kita sendiri. Maksudnya, sambil saya usap-usap ya. Beras kencur, arak obat. Nah, sopir pertama itu orang yang hidup sehari-harinya seringkali mikir yang sudah lewat, nyesel. Kadang-kadang kalau badan udah mulai, fisik udah mulai lemah, mikir dulu saya kuat. Kenapa sekarang begini? Jadi mikirnya yang sudah lewat terus. Itu sopir 1. Sopir kedua, model orang yang mikirnya ke depan. Nanti saya mau begini. Orang umumnya mau lebih naik gitu ya. Tapi bayangkan kalau orang hidupnya mikir ke depan terus, ngarepin terus, tapi nggak ngerjain, nggak berusaha, bisa terjadi nggak yang dia pengen ke depan itu? Nggak. Nah, sopir ketiga adalah sekali-sekali dia mikir yang udah lewat supaya belajar. Dulu saya gagal, tanya Ci Yulan boleh nggak Ci Yulan? Boleh ya Ci? Sambil saya nahan sakit nih. Ci Yulan masih kan di ruko sana? Emang dulu waktu awal-awal bisa langsung rame, laku? Orang belum kenal gitu ya. Dulu Siripadalah lebih sering gitu ya. Ci Yulan kira-kira belajar nggak dari pengalaman itu? Oh, karena gini gitu. Supaya lebih baik, lebih rame harus begini. Kan sekali-sekali mikir yang udah lewat kan. Tapi Ci Yulan perlu mikir nggak ke depan? Masa begini aja? Saya perlu nambahin nggak hanya bubur misalnya, ada makanan lain. Mungkin juga pernah mikir, mungkin ya, nanti buka lagi di mana, kan harapan ke depannya boleh. Tapi yang harus dilakukan apa? Begitu buka tiap hari jagain tuh. Jangan sampai hangus, jangan sampai kental, keras. Kan tiap hari itu ngurusin begituan. Nah, jadi ini buat kita mikir, kita tuh sehari-hari sudah berlaku seperti sopir 1, 2, atau 3. Kita maunya sopir 3. Nah, kalau kita sehari-hari masih sering mikirin, nyeselin yang udah lewat, pengen ke depan mikirin terus begitu, apa yang lagi dilakuin enggak sepenuhnya dipikirkan, difokuskan, maka kita belum jadi sopir ke-3. Mulai dari sekarang, cobalah yang udah lewat jangan terlalu disesalin, dipikirin terus. Sekali-sekali boleh. Yang ke depan sekali-sekali boleh. Tapi yang terbaik adalah kita ngapain? Ntar lagi sudah mau Imlek ya. Sincia, masih bikin kue? Masih? Nggak usah takut, saya nggak minta. Bilang aja masih bikin, udah gitu. Kok kayaknya ragu-ragu? Emang muka saya kayak pengen minta gitu ya. Jadi ngejawabnya kok ragu-ragu ya. Enak lah. Nah,
Jangan sampai lagi bikin kue mikirinnya yang lain-lain. Akhirnya udah gulanya udah berapa tadi ya? Telurnya udah berapa butir gitu ya? Vanilinya udah belum gitu. Jadi akhirnya hasilnya juga kurang bagus. Tapi kita lagi ngapain betul-betul dipikir, betul-betul diingekan, nimbangnya betul seterusnya. Pasti hasilnya bagus. Nah sekarang, jadi kira-kira ibu-ibu sekalian, Romo Tommy dilarang, Romo Jimmy dilarang protes ya. Kalau saya manggil ibu-ibu, karena kalau ibu bapak, orang bapaknya sendiri berdua dengan saya kan. Ibu-ibu, jadi masa lalu itu kita jadikan apa? Kita sebagai apa? Pelajaran gitu ya. Yang bagus boleh kita ulang supaya berhasil lagi. Yang gagal, hati-hati jangan diulang supaya jangan gagal yang sama. Kemudian masa depan sekali-sekali diingat sebagai apa masa depan itu? Arah kita tahu mau kemana gitu ya. Tapi yang terpenting setiap waktu dalam kehidupan kita. Kayak sekarang, ibu-ibu ada di sini, yang paling penting ngapain saat ini? Mikirin yang di rumah atau mikirin konsentrasi yang di sini? Yang di sinilah. Masa orangnya di sini, mikirnya di rumah. Waktu di rumah, mikirnya di wihara. Tapi itu banyak begitu loh, orang terbalik-balik. Saya juga begitu. Saya di sini boleh nggak saya mikir? Besok pagi-pagi harus ceramah ke Jakarta. Lalu ada pemberkatan di sini pada waktunya mepet. Enggak bisa deketan waktunya. Boleh nggak saya lagi ngomong di sini, lalu saya mikir besok itu jam berapa ya saya mesti datangnya, sambil saya ngomong. Atau saya lagi ngomong begini, saya mikirin nanti Imlek saya dapat kue nggak ya? Nggak, udah, nggak usah ngomongin kue Imlek lagi. Nanti bener-bener kejadian. Boleh nggak saya lagi menyampaikan, saya mikirnya yang lain, kan nggak boleh ya? Nah begitu juga kalau sehari-hari kita lagi ngapain, ngadepin apa, kita fokus konsentrasi, hasilnya pasti lebih bagus. Oke, saya mau cerita. Satu ketika ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu punya seorang anak kecil, laki-laki, kira-kira umurnya 10 tahun. Kalau 10 tahun kelas berapa kira-kira? 4 lah ya. Kecuali dia nggak naik kelas atau dia loncat kelas. Meninggal anaknya. Kira-kira sebagai orang tua, anak satu-satunya yang disayang meninggal, sedih nggak dia? Sedih. Dia nangis kalau teringat. Jadi sudah meninggal, sudah dikuburkan atau kremasi, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan masih sedih terus. Umum ya, manusia begitu ya, umum, normal. Sampai lama dia masih sedih, satu ketika di depan rumah dia, si bapak itu, ada anak kecil yang nangis. Awalnya si bapak yang di dalam rumah, yang lagi sedih mikir, itu paling anak-anak kecil yang lagi main, kenapa nangis, ntar juga dia pergi. Ternyata berjam-jam sepanjang hari nggak pergi anak kecil yang nangis di depan rumahnya dia. Lalu si bapak ini keluar dong, merasa terganggu. Lalu bilang ke si anak kecil, kamu ngapain nangis di depan rumah saya lama, gangguin saya yang lagi sedih? Kenapa sih kamu? Anak kecil itu menjawab, saya mau roda untuk mobil-mobilan saya. Si bapak berpikir, gitu aja, ya sudah saya kasih deh roda untuk mobil mainan kamu, kira-kira begitu ya. Tapi si anak kecil menjawab, saya pengennya roda untuk mobil-mobilan saya itu matahari dan bulan, kata dia. Kan matahari bulat.
Kecuali lagi gerhana atau lagi ketutup. Bulan bulat. Kata anak kecil tuh, saya mau matahari bulan jadi roda mobil-mobilan saya. Si bapak kira-kira marah nggak? Bercanda ya kamu ya. Mana mungkin bumi dan matahari atau matahari dan bulan jadi roda untuk mobil-mobilan kamu. Apa jawab si anak kecil itu? Matahari dan bulan itu bendanya ada. Walaupun kita nggak bisa megang ya. Bisa? Ke matahari bisa? Emang daerah sini nggak ada matahari? Hah? Ada. Itu dulu WTC udah nggak ada lagi ya. Tapi itu bukan matahari yang itu ya. Nah, kata si anak kecil, matahari dan bulan itu meskipun jauh, tapi barangnya, bendanya ada. Kamu bilang nggak bisa jadi roda mobilan saya. Bagaimana mungkin anak kamu yang sudah meninggal, kamu terus tangisi? Kamu kepengen anak kamu hidup lagi yang sudah meninggal itu. Kan dia sedih ngarepin anaknya hidup Jadi anak kecil itu katanya, itu anaknya si bapak yang sudah meninggal terlahir kembali. Sebagai dewa, ngelihat bapaknya sedih, nangisin dia, lalu ngingetin bapaknya caranya begitu. Baru si bapak itu sadar, oh iya ya, matahari dan bulan aja yang bendanya ada nggak mungkin diambil jadi roda mobil-mobilan. Anak saya itu udah meninggal, kehidupannya sudah berbeda, nggak mungkin lagi saya tangisin pun dia hidup kembali, nggak mungkin. Jadi bapak itu kemudian sadar. Nah, sekarang bagaimana ajaran Buddha mengajarkan kita untuk fokus konsentrasi kepada apa yang kita hadapi, kita jalani dalam kehidupan ini. Salah satunya apa? Bentuknya adalah melihat atau memperhatikan diri sendiri, ngatur diri sendiri. Sebagian orang, mungkin kita termasuk, kita sibuk ngatur orang lain. Bener nggak? Kalau kita di rumah, kita punya anak, kita punya cucu, kadang-kadang kita nyuruh, kita ngatur. Nggak boleh begini, harus begini, kamu kesana, dan seterusnya kan begitu ya. Kalau misalnya kita punya orang yang kerja ke kita ngatur nyuruh mereka. Nah, tapi kadang-kadang orang itu berlebihan. Contoh ya, tapi bukan di sini, di Cetia yang lain. Kalau di sini orangnya bager-bager, baik-baik. Di tempat lain, Cetia lain sibuk ngurusin orang lain. Bantuin dong. Alas duduknya disusun, buku paritanya disebarkan gitu. Duduknya yang rapi, jangan berisik, sibuk ngatur nyuruh orang. Waktu dia ngatur orang ngomong, itu bikin ribut nggak? Coba masing-masing setiap orang ngatur diri sendiri. Jangan sibuk ngatur-ngaturin orang, diri masing-masing ngatur dirinya, diam, tertib, rapi gitu. Jadi semuanya rapi nggak, tertib nggak? Jadi ajaran Buddha itu, kita nih tahu yang baik-baik, yang bagus-bagus, kita perlulah lakukan, kita jalankan. Jangan sampai kita itu sibuk nyuruh orang untuk rapi, tertib, bagus, kita lupa kitanya belum melakukan. Makanya dalam Dhammapada Buddha bilang, perhatikan dulu diri sendiri, jaga diri sendiri. Jangan sampai kita sibuk ngeliatin orang salahnya di mana, kemudian kurangnya apa, lemahnya apa, ini harus dia lakukan, dia belum. Lupa dia untuk melakukan ke diri sendiri. Kemudian, satu ketika, Buddha bertanya, Buddha nanya, manusia itu hidup berapa lama?
Kalau ibu-ibu ditanya, manusia hidup berapa lama? Jawabannya berapa lama? 100? Oke. Mudah-mudahan. Orang Indonesia deh, jangan ngomong orang dari luar. Orang Indonesia kira-kira rata-rata berapa? 70-80 ya. Kan kalau menurut ajaran Buddha, di zaman Buddha usia rata-rata manusia berapa tahun? Pernah dengar? 100. Rata-rata manusia di zaman Buddha Gautama 100 tahun rata-rata. Ada yang di atas, ada kurang, ada di atas, ada kurang. Buddha sendiri meninggal atau parinibbananya usia berapa? 80 ya? Berarti Buddhanya nggak keren, nggak jago. Orang manusia di zaman Buddha 100 tahun, Buddha Gautama 80 tahun udah meninggal. Buddhanya nggak. Gimana? Ibu-ibu kalau ada temennya yang beda agama ngomong begitu, jawabnya gimana? Gimana? Mungkin loh, dia mau ngajak kita ke tempat dia, lalu dia, karena dia tahu, dia tanya begitu. Katanya zaman Buddha kalian itu manusia rata-rata 100 tahun. Tapi Buddha kalian 80 tahun. Berarti Buddha kalian gak jago, gak keren, gak hebat, gak sakti. Gimana jawabnya? Iya, bener ya. Apakah begitu? Gimana coba? Selagi kaki saya masih sakit, saya gak mau ngomong. Kecuali kaki saya udah gak sakit lagi aja, baru saya kasih tahu. Gimana jawabnya? Oke. Benar. Masih dipercaya orang, diikuti gitu, masih ada gitu ya. Jadi hebat. Oke, bagus sekali. Apalagi? Ngomong-ngomong, apakah manusia itu lebih tua atau semakin tua pasti semakin bijaksana? Semakin ngerti, semakin gak nuntut. Cukup banyak, semakin tua, semakin bukan saya ngomong loh ya. Bahkan ada yang bilang semakin tua semakin mendekati anak. Makanya ada orang tua yang harus dipakaikan sorry ya pakai popok juga. Yang pakai popok itu apa? Kan anak-anak gitu ya. Karena udah menurun otaknya, kemampuan mikirnya udah nurun, fisiknya udah nurun, jadi ya gitu. Belum tentu orang yang lebih tua dibanding orang lebih muda pasti dia lebih bijaksana, lebih baik, lebih nyontohin yang benar gitu ya. Umur tidak menentukan. Kita ketemu banyak orang kok yang lebih tua lebih nggak sabaran, lebih tua lebih pelit misalnya gitu. Lebih pelit nanti dihubungkan sama kue sincia lagi gitu. Salah lagi. Aduh. Nah, jawabnya gitu aja. Apakah karena Buddha usianya 80, sedangkan di zaman itu 100, berarti Buddha kalah kualitasnya? Enggak, tadi udah disampaikan. Ajarannya masih dikenal 2600 tahun loh hampir. Orang lain sudah begitu meninggal selesai, nggak ada yang ditinggalin gitu. Nah, pertanyaan Buddha tadi, manusia hidup berapa lama? Ternyata jawabannya bukan usia tahun, bukan. Ternyata jawabannya manusia hidup sepanjang napas. Kalau napasnya masih ada, secara umum dikatakan masih hidup. Nah, ngomong-ngomong, kenapa? Napas,
karena sudah biasa dengan kita sehari-hari, karena kita hidup berarti masih bernapas, saking sering, saking deketnya, kita nggak mikirin napas. Kecuali waktu meditasi, disuruh objeknya napas, baru nyari napasnya. Waktu lagi pilek, lagi flu, baru susah napasnya dicari, betul? Tapi kalau sehat, napasnya sebodoh amat. Jadi manusia itu kadang itu kurang gitu itu. Makanya kalau teman terlalu dekat, terlalu sering ketemu, jadinya biasa gitu ya. Jangan terlalu sering, sekali-sekali lebih harum. Pernah dengar ucapan itu, peribahasa itu? Kalau dekat, gitu ya. Kalau jauh, dekat tuh artinya sering ketemu, sering ngobrol, sering interaksi gitu. Kalau jauh sekali-sekali, waktu ketemu datang ditraktirin, kasih makan, kasih kue Imlek yang banyak. Terakhir, habis meninggal lagi. Nah, jadi dalam hal ini Buddha mengatakan yang namanya manusia masih hidup itu berarti masih bernapas. Manusia hidup berapa lama selagi masih ada napas. Napas itu kita hidup bukan dari napas yang udah lewat. Tapi saya masih hidup dari napas yang ada dari waktu ke waktu. Makanya kehidupan itu yang paling penting, paling utama adalah saat ini. Karena manusia itu dikatakan hidup itu karena masih bernapas. Napas itu dari waktu ke waktu. Kemudian ada satu cerita lain. Satu ketika ada seorang, karena laki-lakinya hanya dua. Kalau ini nggak dihitung, hanya satu. Ada seorang ini cerita benernya laki-laki dikejar harimau. Karena hanya satu, jadi kagak boleh. Saya ganti seorang wanita perempuan. Karena kalau satu digigit harimau, hilang. Habis. Jadi harus wanita. Seorang wanita, seorang perempuan dikejar-kejar harimau. Cara bacanya harimau. Jangan bilang hari mau hujan. Dikejar harimau, si wanita ini saking takutnya, padahal biasa jalannya pelan-pelan gitu ya. Dikejar harimau, dikejar anjing gila, anjing galak, larinya kenceng nggak? Kenceng. Dia lari kenceng, kemudian ketemu kayak ada akar yang lagi tanahnya agak miring, lalu kayak ada akar gitu yang turun, lalu dia buru-buru terus manjat ke atas. Harimaunya enggak keuber, enggak kekejar dia, lalu nunggu di bawah. Nah, si wanita yang udah mulai manjat ketakutan itu seneng sejenak. Wah, harimaunya di bawah, enggak nyampe gitu ya. Terus pas dia seneng sebentar, dia lihat ke atas, ternyata dia apa? Ular. Ular ya? Ya udah. Saya ganti deh ceritanya. Ular. Ularnya kulitnya corak-corak hitam dan putih. Ularnya lagi ngegigitin akarnya. Akarnya hampir putus. Ularnya kelaparan. Akar aja digigit. Padahal biasanya makan tikus, makan binatang gitu ya. Nah, ularnya saking laparnya belum makan bubur. Habis kan katanya kalau kue Imlek kan nggak boleh lagi.
Ya nggak apa-apa lah ya, ke wihara. Iyalah, kalau ke Cetia, ke wihara jangan terlalu serius, tegang gitu ya. Ketawa seneng sedikit kayak gitu. Hidup udah banyak tantangan gitu ya. Di wihara Cetia juga tegang, serem gitu. Juga biarin yang di luar, apa sih dari tadi ketawa mulu gitu kan. Jadi yang di luar jadi pengen masuk juga ke dalam gitu. Anggaplah si ular itu makan bubur. Anggap. Nah, si ular itu kelaparan, jadi ngegigitin akar itu, hampir putus. Si wanita yang lagi manjat, udah seneng duluan. Harimaunya nggak nyampe, loncat-loncat. Tapi begitu dia seneng, lihat ke atas, hampir putus, dia takut lagi. Karena dia takut harimau di bawah, harimau ular di atas hitam putih, dia nggak sadar bahwa di dekat dia itu sebetulnya ada lobang yang ditutupi tanaman yang merambat. Cukup gede. Kalau dia nggak takut kepada harimau di bawah, nggak takut kepada ular di atas, dia mungkin tahu dia bisa pindah masuk ke lobang itu dan selamat. Tapi karena takut harimau, takut ular, nggak sadar ada lobang, akhirnya celaka dia. Nah, harimau itu sebetulnya adalah masalah lalu. Hati-hati, kalau kita hidup seringkali mikir, nginget yang udah lalu, mikirnya kebanyakan yang udah lalu, nyesel atau ngarepin yang udah lalu, hidup kita yang sekarang dan ke depan jadi akan buruk, jelek. Ular hitam putih kulitnya, hitam putih itu artinya apa? Masa depan. Masa depan kita bisa tahu nggak kayak gimana? Akan terjadi apa? Kita tahu nggak? Kecuali tanggal 17 Imlek Februari. Itu kayaknya agak pasti itu. Tapi nggak tahu juga kalau terjadi apa-apa kan kita nggak tahu. Ini katanya ya, orang khawatir bisa terjadi perang dunia lagi. Kan dulu pernah dengar kan ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang lagi agak panas juga karena Amerika nyerang, nangkep presiden Venezuela. Kira-kira gitulah ya. Jadi dunia saat ini lagi, negara-negara lagi tegang. Kalau misalnya terjadi perang dunia, banyak negara kena, kita juga kena, nggak ada Imlek lagi tuh. Nah, jadi nggak pasti juga Imlek, nggak ada yang pasti. Masa depan tidak ada yang bisa memastikan. Kalau kita terus mikirin, ngarepin masa depan, padahal kita lagi ngapain sekarang, bukan fokus, bukan konsentrasi, mikirin ke depan terus, hidup kita yang sekarang dan seterusnya juga akan buruk, jelek. Yang terbaik adalah setiap waktu kita lagi ngapain, kita ngadepin apa, lakukan sebaik mungkin. Maka hidup kita akan berjalan dengan lebih baik. Nah, yang harimau masa lalu, ular hitam putih masa depan, lobang itu adalah waktu sekarang. Kalau kita sibuk dengan masa lalu, sibuk dengan masa depan, masa sekarang yang paling berharga, paling nyata, kita lupakan, kehidupan kita akan buruk. Kemudian, yang terakhir, boleh ya yang terakhir ya? Kalau mau lagi ya, bisa juga sih. Oke, cerita yang terakhir. Satu ketika ada orang bijaksana bertanya, gimana sih untuk bisa rajin mempelajari kebenaran hal-hal yang baik? Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya kayak begitu, gimana caranya belajar kebenaran, hal-hal yang baik, yang bagus? Kira-kira jawabannya apa? Nggak apa-apa? Salah nggak diomelin, nggak didenda? Kira-kira mau belajar hal-hal yang benar, kebenaran, caranya gimana? Gimana caranya? Belajar yang benar gitu, hal-hal yang benar. Caranya gimana?
Boleh kita ke wihara, ke cetia, lalu kita baca parita, itu kan hal-hal yang benar. Manggala Sutta misalnya. Lemah lembut, nggak sombong, nggak ngerepotin orang, dan seterusnya, kan begitu ya. Itu yang benar ajarannya. Boleh juga begitu. Tapi mau benar-benar belajar kebenaran, menurut cerita Zen itu jenis ajaran Buddha yang banyak di Jepang, Zen. Ternyata katanya mempelajari kebenaran itu kalau lapar makan, kalau capek tidur. Katanya begitu. Ini saya nggak bikin-bikin. Jadi ada bukunya, ada ceritanya. Menurut ajaran Buddha Zen yang banyak di Jepang, cara mempelajari kebenaran begitu. Kalau lapar makan, kalau capek tidur atau istirahat. Lucu nggak kira-kira? Apakah main-main? Enggak main-main. Mengapa? Manusia termasuk kita seringkali kita nggak lakukan itu. Udah lapar nih, udah waktunya makan, tanggung. Lagi ngerjain ini, lagi bikin kue Imlek. Manggang kue lapis. Masa kue lapis dibikin cepet-cepet? Nggak bisa ya. Berarti kalau Imlek 17 bikin kue lapis kapan? Ibu jangan takut diminta. Kayaknya sehari 2 hari ya. Kalau pas Imleknya enggak lah. Sembayang kapan biasanya? 2 hari sebelumnya. Jadi bikin kue lapisnya, ibu nggak bisa. Oke, yang bisa kue lapis. Nah, kadang-kadang kita lagi ngerjain apa, kan tanggung gitu ya. Beresin ini deh, baru makan. Kadang-kadang perut kita bisa masalah. Bisa sakit apa? Beneran. Kalau mah itu yang perempuan, yang laki-laki pah. Sakitnya menyesuaikan. Nanti kalau ke dokter udah akan mulai menyesuaikan. Oh ini mah sakit lambung, sakit pah gitu. Jadi, walaupun kesannya jawabannya bercanda, kalau lapar makan, kalau capek istirahat atau tidur, tapi itulah yang benar. Karena manusia kadang-kadang hal yang paling sederhana dan itu benar kita nggak lakukan. Udah capek nih, udah ini, nanggung, ntar lagi. Bayangkan kalau itu terus-terusan diulang, nanggung, nanti, tunda. Makanya badan kita jadi rusak, sering sakit, lemah, dan seterusnya. Emang orang kurus badannya lemah? Enggak lah. Kalau perempuan banyakan mau kurus atau mau sedang ya? Mau berbobot atau mau ringan? Jadi ibu-ibu sekalian, sederhana aja, kita belajar ajaran Buddha itu bukan ajaran yang jauh-jauh, yang aneh-aneh, yang susah-susah, enggak. Ajaran Buddha itu isinya sehari-hari. Ada kok hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Buddha itu paling menekankan yang terpenting adalah hidup di waktu sekarang. Waktu kapanpun kita masih hidup, kita ngadepin, lakukan yang terbaik. Kalau kita seperti itu nggak pernah nyesel atau nyeselnya sedikit. Karena kita udah lakukan yang udah lewat tuh dengan baik. Nggak perlu disesali. Kita nyesel itu karena kenapa ya? Dulu seharusnya saya begini, saya begitu. Seandainya dulu saya lebih baik, saya lebih konsentrasi dan seterusnya, nggak terjadi tuh hal yang buruk. Kita nyesel karena tidak melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah,
Lakukan aja yang sederhana. Kita nih kalau mikirin orang lain sebaiknya gini gitu, dia salah, dia nggak boleh gini, kita lakukan dulu kepada diri kita. Kita praktekkan dulu tanpa rewel, tanpa ngatur orang. Orang lain ngelihat kita baik, bagus, benar, bisa jadi orang berubah loh. Tapi kalau kitanya belum baik, belum benar, lalu ngasih nasihat nyuruh orang gimana ke kita? Mungkin dia iya, tapi mungkin karena takut, karena nggak enak. Tapi di belakang dia gimana? Tuh orang, cuh gitu. Ngomong doang dia mah. Dia juga kagak lakukan. Udahlah, nggak usah dipusingkan. Kan bisa jadi begitu ya. Oke. Rasanya cukup begitu ya yang saya sampaikan. Intinya pada malam hari ini, kesimpulannya adalah hidup yang benar-benar hidup, artinya kita ada di mana, badan kita ada di mana, pikiran kita juga harus ada di situ. Dimanapun, kapanpun, kecuali tidur. Kalau tidur mah biarin lah, gitu ya. Nah, tapi selagi kita sadar, kita lagi ngapain, ngadepin orang, lagi ngobrol, lagi komunikasi, jangan sampai pikiran kita pergi ke tempat lain. Pernah ibu-ibu lagi ngobrol dengan temennya, lalu temennya ngomong begini, apa tadi, ulangin, kira-kira kita gimana? Kalau kita lagi ngomong, kita cerita ke dia, tiba-tiba dia ngomong begitu, sebentar, tadi lu ngomong apa, ulangin, artinya apa? Waktu ngomong dengan kita, dia fokus nggak? Marah nggak kita? Kesel nggak? Oh sedikit sabar, bener. Nanti ibu yang sabar sedikit, yang marah sedikit gitu ya, nanti jangan dipraktekkan waktu manggang kue lapis. Udah waktunya ngisi lagi selapis lagi gitu ya. Udah waktunya diangkat, sabar entaran lagi. Angus nanti. Makanya kalau kita nggak mau orang lain begitu ke kita juga waktu lagi ngomong dengan orang lain, jangan mikirin yang lain. Apalagi sambil ngeliatin handphone, sambil ngomong gitu ya. Orang juga nggak suka, nggak senang. Karena kita juga nggak suka, nggak senang kalau orang lain begitu. Ingatlah orang bijaksana bilang apa? Kita pengen orang lain gimana ke kita pun harus begitu kepada orang lain. Jangan ngarepin orang dulu baik ke kita, sopan ke kita, dan seterusnya. Kitanya nggak begitu, nggak baik, nggak sopan, nggak ramah, nggak nolong orang. Kira-kira orang ke kita akan begitu nggak? Enggak. Kita gimana, orang lain akan gimana. Makanya yuk kita coba mikir lagi. Kalau kok nggak ada nih yang mau berteman dengan saya gitu. Kalau saya ngedeketin mereka lagi ngumpul, mereka bubar. Nggak baik mereka, nggak bener. Coba mikir dulu, mungkin kita yang ada salah. Kita perbaiki diri kita dulu sebelum kita nyalain orang lain. Hidup, benar-benar hidup. Lagi ada di mana, lagi ngapain, benar-benar fokus, lakukan yang maksimal, yang terbaik dari diri kita. Lagi masak, garamnya, gulanya, asamnya, dan seterusnya. Boleh nggak kita nggak sambil mikir gitu, sambil handphone? Boleh nggak begitu? Hasilnya bagus nggak makanannya? Lagi bikin sayur asem, asemnya sedikit, yang banyaknya garam misalnya, kan terbolak-balik. Jadi gitu ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengerti dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka apapun yang kita lakukan hasilnya pasti akan menjadi lebih baik. Kita nggak ragu-ragu, kita yakin, nggak perlu ngecek ulang lagi, nggak ada waktu yang terbuang. Hasil yang kita dapat pasti akan lebih baik. Begitu dari saya, terima kasih.
Saya kembalikan kepada pemimpin puja atau kepada Romo Jimmy. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Tony Yoyo yang telah membabarkan Dhamma Desananya pada malam hari ini. Semoga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari.